datang di channel Moonlight Affirmation. Thank you yang sudah mampir ke channelku. Thank you banget yang sudah mampir di platform lain seperti Instagram, TikTok, kemudian Facebook. Ya, dan sekarang saya ada di YouTube. Dan kalau kalian nonton ini di TikTok atau di platform lain, ini adalah persembahanku untukmu untuk di 2023. Keinginanmu yang terwujud di tahun ini apa sih? Pada saat saya membuat video ini sekarang ada di bulan Mei, ya, di pertengahan bulan Mei 2023. Aku harap apapun yang aku bacakan sekarang ini kalian anggap sebagai satu motivasi. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan kalau ada sisi negatifnya dikejar terus supaya berubah menjadi positif, ya. Nah, untuk yang saya bacakan ini bisa resonate, bisa juga tidak, ya, bisa pas denganmu, bisa juga tidak. Kalau ini memang pas untukmu, semoga ini bisa membantumu, ya, dan semoga keinginan-keinginanmu yang lain juga ikut terwujud. Oke, so di sini aku ada 3 pilihan. Kamu pilih meditate, kamu pilih music, atau kamu pilih aromaterapi. Again, kamu pilih meditate, kamu pilih musik, atau kamu pilih aromaterapi. Oke, apakah kalian sudah memilih? Aku zoom dulu kartunya. Meditate, musik, atau aromaterapi. Khusus hari ini, ya, aku ada aromaterapi atau diffuser. Mungkin bisa membantumu kalau kamu memilih set aromaterapi. Meditate juga dibantu dengan suara dari air ini, ya, uap air ini mungkin bisa bantu untuk memilih meditasi. Kalau guideline-mu menuju ke musik, dan ada juga musik yang mengiringi video ini kalau kamu guideline-nya menuju ke musik. Oke, kalau sudah fokus di salah satu kartu, pilih yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Saya akan milih kepal yang meditate dulu. Yuk. Meditate. Untuk kamu yang pilih pal yang meditate, apa keinginanmu yang terwujud di 2023? 1, 2, dan 3. Oke. Orakelnya aku akan ambil 3 ya. Aku start dari yang ini dulu. Meditate. Untuk kamu yang ambil yang pal meditate itu, oh ya, maaf ya, ini kuku aku bantat sendiri. Patah ceritanya. Oke, untuk kamu yang ambil yang paling meditate, terbaca di sini bahwa kamu sedang dalam fase penenangan. Kamu juga mendapatkan banyak ilham. Kamu lebih secure, kamu lebih bisa menjalani profesimu, apapun pencarian rezekimu dengan baik, dan kamu juga terlihat lebih di tahun ini, ya. Di tahun ini kamu juga terlihat lebih fokus dengan kegiatan keagamaan atau sisi religius dari dirimu yang adalah hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa. Oke. Nah, di sini ada kartu astrologi atau destiny. Untuk kalian yang beragama masing-masing, ya, masing-masing kepercayaan, ya. Bagaimana hubunganmu dengan Yang Maha Kuasa ini adalah bagaimana kamu menerima sesuai dengan agama masing-masing aja. Yang pasti, ya, Sang Esa adalah yang menjadi tempatmu untuk bertumpu. Destiny di sini, aku melihat memang di tahun 2023 ini kamu sudah ditujukan untuk menerima sesuatu. Nah, beberapa dari kalian akan ketemu sama destiny-nya, calon pendamping hidupnya, atau memang yang menjadi pendamping hidupnya. Karena aku ngeliat destiny, jadi yang memang kepengen goal untuk mencari pasangan atau menemukan dambaan hati di 2023 ini, yes, kamu akan ketemu sama beliau, sama doi. Nah, untuk kamu yang sedang mungkin bersusah hati, belum yakin dengan
hidupmu gitu ya. Di tahun 2023 ini kalau kamu pilih PAL 1, aku melihat di sini kamu akan bertemu dengan projection. Di sini aku bisa ngelihat kamu akan bertemu dengan keinginan-keinginanmu yang tadinya memang belum terwujud. Di 2023 ini akan mulai tampak kenapa sih belum terwujud gitu ya. Dan kamu mulai bisa melihat sisi mana yang perlu kamu perbaiki untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Yang pasti di sini ada jodoh ya, ada jodoh. Terus habis itu juga ada juga yang sudah mengharapkan untuk membeli, ini kepemilikan ya, bisa jadi rumah. Jadi bukan kayak misalnya mau membangun rumah udah punya tanah tuh, nggak seperti itu. Tapi kalau mencari tanah yang memang sudah diinginkan, misalnya pengen tanah di daerah Pasar Baru misalnya begitu ya contohnya saja. Nah kamu bisa tuh ketemu di situ, karena aku melihat sesuatu yang memang sudah diinginkan, karena ini kartunya projection, sesuatu yang sudah diinginkan bisa kamu dapatkan. Kayak this is what you want, dan itu terrefleksi ya, terprojeksi, scrying mirror gitu, projection. And then aku juga ngelihat contohnya yang mau punya mobil, dan mobilnya tuh memang kamu sudah punya target di situ atau kamu sudah menginginkannya. Kayak seperti jodoh juga, kamu sudah menginginkan jodoh tersebut hadir di hidupmu, akhirnya di tahun 2023 ini kamu akan ketemu gitu ya. Berhubung ini jodoh, aku coba lihat inisial ya. Inisial ini lebih ke kayak nama, huruf depan dari nama panggilan dia. Oke, huruf depan dari nama panggilan dia. Oke, ada D. Oke, ada S ya. Terus ada G, oke. Dan ini ada double H, ada N, ada H, ada double H. Berhubung aku lihat double H, bisa jadi namanya mengandung 2 buah H, atau di misalnya huruf depannya H, di huruf belakangnya di namanya itu ada mengandung H lagi gitu. Jadi nama panjangnya itu mengandung 2 buah H, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Oke, akan aku mulai double H di sini. Oke, so ini ya kurang lebih clue-nya ya. Semoga kalau soal jodoh nih ya sampai di sini aja. Oke, sudah oke ya. Dicatat sendiri ya, D, G, N, S, dan ada 2 H. Oke, alright. Itu tadi yang untuk jodohnya. Nah kalau untuk saya pokoknya ngeliat sesuatu yang memang sudah diincar atau sudah ditargetkan gitu. Alright, terus ada kartu spells. Nah spellsnya ini berhubungan dengan apa ya, kalau saya bilang tuh kayak spells ini kan artinya mantra ya. Mantra ini adalah afirmasi, keyakinan. Jadi kekuatan keyakinan dari mulai yang nanti akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi ada beberapa dari kalian yang memang sudah kepengen sesuatu dan yang belum terwujud di 2023 ini nanti akan terwujud, bukan karena apa-apa tapi karena kalian yang mewujudkan sendiri. Karena 1, keyakinan kamu, spells. 2, usaha kamu. Kamu udah tahu, oh ini nggak bisanya di sebelah sini. Misalnya kamu sedang mau untuk naik pangkat. Nah kamu sudah mulai tahu, oh aku tuh mesti ngejar project A, project B, project C, itu mesti aku golin baru aku bisa naik pangkat. Kamu udah mulai tahu di 2023 ini. Oke, aku lihat timing ya sekalian dari kartu tarotnya keluar apa. Kenapa? Karena aku mau lihat apakah ada other sign gitu ya. Sama-sama aku akan keluarin 3 kartu. First aku lihat kartu The World, aku lihat kartu Knight of Swords, sama ada kartu Balance. Oke. Dari side ini aku ngelihat kartu The World. Jadi aku lihat kalau untuk masalah timing di sini di tahun ini timing yang paling bagus itu adalah antara bulan 4 dan bulan 11. Oke.
4, 11 dan bulan 10. Bulan 4, 11, 10. 4, 11, 10. Yes. Gitu ya. Jadi di bulan ini adalah bulan dimana kamu akan ketemu dengan entah itu yang disebut dengan pencapaian dari apa yang kamu inginkan itu terjadi, atau kamu juga akan ketemu dengan ya keinginanmu yang pada akhirnya terwujud. Yang pada akhirnya kamu mulai tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke, kartu The World of Brilliant Success, ya, a time of joyful accomplishment and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. Ya, so ini menggambarkan tentang kesuksesan, menggambarkan tentang kamu yang akhirnya bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan atas perjuanganmu yang kamu fokus, driven, kamu defensif, artinya kamu bergerak dengan sangat cepat, kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan, dan kamu gak berhenti di situ selain daripada terus maju dan ya never stop, gitu ya, tidak berhenti. Oke, lalu ada kartu balance di sini. Saya lihat kamu beradu dengan berpacu dengan waktu untuk meraih kesuksesan, ya, kekuatan dari diri kamu sendiri yang memang membantumu untuk bisa mengontrol dirimu, mengontrol amarah, mengontrol mungkin kamu yang entah itu jadi, pokoknya di tahun ini saya lihat kamu balance lah antara emosi, terus habis itu dengan dengan pertemanan, semua bisa balance. Bagi kamu yang pilih PAL ini juga, kalau memang kamu tadinya mengharapkan hidup yang lebih balance dalam artian cukup makan, cukup tidur, tahun ini bisa kecapaian. Ingat ya, momen paling baik bulan 4 udah lewat ya berarti ya. Bulan 4, bulan 10, bulan 11. Ya, bulan 10, bulan 11 itu adalah momen yang paling baik. Terlihat lebih balance. Gitu ya. Terus makan tidur balance, pertemanan balance, mengenal orang-orang baru juga, tapi pokoknya lebih balance. Orang-orang yang kamu rasa kamu nggak pengen hangout juga kamu nggak hangout sama mereka. Oke. Ini set dari Kenro Tarot, set Hakuna Matata Oracle, hampa. Oke. Hampa, belajar itu tidak ada batasan. Kamu perlu mempelajari sesuatu yang baru. Ketahuilah tentang kemampuan dirimu dan jernihkan pikiranmu. Siapkan dirimu, tanggung jawab besar akan menanti. Oke, so di tahun ini juga kamu nampak akan bertemu dengan hal baru yang berkenaan dengan belajar, ya. Tampaknya kamu akan mempelajari hal baru. Dan berarti di sini kalau ditanya pencapaian keinginan kamu yang terwujud itu bisa jadi belajar. Kalau kamu pengen kuliah lagi atau sekolah lagi atau les lagi, kursus lagi, itu semua akan kecapaian dan bisa. Artinya kamu tuh bisa menjalani itu dan kamu bisa meraih nilai bagus atau kamu bisa mendapatkan ilmu yang kamu inginkan. Tapi dari kartu kosong di sini, kalau saya bilang sebenarnya kalau dibilang saya bilang perasaan, meskipun saya bilang kamu ada ketemu sama jodoh kamu, tapi kalau saya lihat itu ada satu ketemu tapi bukan union, oke? Karena kartu hampa, jadi saya lihat ketemu tapi bukan union, bukan persatuan. So bersabar dulu ya, karena saya lihat kamu mesti menjernihkan pikiran kamu. Ini adalah waktunya kamu untuk silent, lebih balance. Meskipun kamu juga lebih enjoy dengan life, lebih sukses, tapi ya itu tadi, khusus untuk jodoh, meskipun ketemu tapi kamu hanya ya ketemu aja, sekedar tahu atau sekedar bersapa, tapi tidak kemudian bersatu. Dan saya lihat ada tanggung jawab besar menanti, dalam artian ya kamu mulai menggarap diri kamu sendiri untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ada dalam hidup kamu. Kamu menjernihkan pikiranmu dan kamu benar-benar meraih kesuksesan dengan pikiran yang lebih balance. Kalau saya lihat ini adalah pencapaian yang menurut saya lebih ke mental ya, dan tapi fisiknya juga dapat
ada beberapa dari kalian yang bisa dapat rumah atau mobil atau sesuatu yang memang sudah kalian inginkan. Sorry, aku agak kenyang. Pagi-pagi aku udah minum macam-macam suplemen lah dan segala macam. Jadi iya, memang aku buat video ini di pagi hari. Aku lebih suka pagi hari sih sekarang. Kalau dulu aku lebih banyak lembur ya untuk membuat video baru. Oh ya, thank you untuk yang sudah mampir di PAL 1. Kalau kalian mau masuk ke PAL 2 silahkan. Kalau kalian sudah selesai di PAL 1, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Kita langsung masuk ke PAL 2 yang musik. Untuk kalian yang ngambil PAL Music, aku ngelihatnya kalian itu di tahun ini lebih cheer up ya, lebih bahagia, lebih enjoy, dan lebih bisa mengikuti the word flow, pola flow-nya di dunia ini gitu. Jadi kamu nggak yang merasa tersakiti, atau jadi misalnya pertemanan yang tadinya kamu nggak bisa bercampur, kamu bisa ikutan masuk, kamu bisa pokoknya kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan jauh lebih enjoy gitu. Oke, kalau dari set tarotnya, di set oracle-nya, aku pakai set Divinations of the Ancients. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Clouds, sama ada Dice. Alright, dari set ini aku melihatnya di sini tampak adanya keinginan yang tiba-tiba terwujud. Tiba-tiba terwujud, tidak diduga karena kartunya mystical, terus habis itu gamble. Kayak misalnya banyak dari kalian yang menang undian, dapat door prize gitu ya, dapat hadiah jalan-jalan contohnya, atau pokoknya sesuatu yang kayak ya semacam surprise-nya itu anggapannya kayak surprise dari universe atau alam semesta untuk kamu, anak-anak baik yang sudah berbuat karma baik, yang sudah yakin dengan apa yang kamu inginkan. Aku ngelihat kesuksesan gitu ya. Jadi congratulations. Aku ngelihat dari kartu Fate, aku ngelihat ini memang orang tuh selalu roda tuh berputar ya. Ada di atas, ada di bawah. Ada dua singa di sini yang menggambarkan stabilitas. Kalau saya bilang ya, stabilitas, kemauan kamu untuk bersabar juga lah yang akhirnya menyebabkan kamu pada akhirnya roda berputar dan kamu berada di atas gitu. Artinya fate juga artinya takdir ya, dan memang secara mistis ini terjadi di hidup kamu. Aku merasakan ada juga yang misalnya mendapatkan kedatangan seseorang atau telepon dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi atau menghilang gitu. Ini adalah keinginan kamu yang kamu dapatkan di 2023. Ada orang yang begini, kalau sial satu aja misalnya, contohnya tiba-tiba jatuh gitu ya, jatuh dari motor lah atau apa, ngerasa tahun ini udah the worst year ever, tahun terjelekku. Kamu harus melihat bahwa kalau dalam satu bidang di sini ada titik kecil, tapi kalau contohnya kayak kuku aku deh, di sini ada patah, tapi kalau aku ngeliat kuku lain masih bersinar, it's fine, gak apa-apa. Jadi sama halnya dengan kalau kamu melihat ada satu titik dalam tahun 2023mu yang kurang oke menurut kamu, jangan pernah merasa tidak nyaman, tapi justru ya lanjutkan aja gitu, go on, lanjutkan hidup kamu. Karena aku ngelihat ada mystical di sini, ada kehidupan kamu di 2023 ini ada perbaikan, ada good process ya, dan kedatangan orang baru, kedatangan orang yang sudah lama nggak nelpon, sudah lama nggak berkunjung, udah lama nggak bersapa, kayak kamu akan sumringah banget di tahun ini gitu. Dan di sini ada kartu gamble ya. Aku ngelihat kayak kalian tuh ada mendapatkan sesuatu yang sudah kalian tunggu, tapi kalian tuh ada penungguan yang tidak ada, penungguan yang tanpa kepastian. Kayak kalian tidak yakin tapi kalian tetap menunggu, sehingga kartunya gamble, sehingga kartunya kayak
bertaruh aja, entah itu bisa dapet atau nggak bisa dapet, tapi pokoknya gambling aja gitu. Siapa tahu kamu bisa dapet. Nah akhirnya di tahun 2023 ini kamu dapat. Aku lihat eventnya dulu ya dari set tarot. Dari set tarot di sini ada kartu Six of Swords ya. Ada kartu Journey, ada kartu Justice, and the last card ada kartu Ten of Swords. Oke. Di sini ada dominasi kartu Swords. Oke. Good pointnya adalah kalian be bold, kalian jauh lebih berani. Tapi kalau lihat timing, aku melihat kayak timing ini tuh kayak exact timing, sesuatu waktu yang bener-bener pas ya wes, pokoknya segitu gitu ya. Aku ngelihat kamu ketemu sama diri kamu yang jauh lebih tenang ya, akhir dari depresi, dan timing kamu untuk ketemu sama orang yang sudah lama kamu nggak ketemu itu juga bisa jadi ada hubungannya dengan kamu traveling keluar, karena di sini ada Ten of Swords juga, kayak akhir dari penungguan juga gitu. Kartu Justice juga aku lihat kamu kelihatan lebih berani. Timingnya aku bilang sih di bulan 6 atau bulan 10. Udah deket ya, antara bulan 6 atau bulan 10. Sekali lagi pada saat saya buat video ini, kapanpun kamu nonton, sekarang adalah di bulan Mei 2023. Kapanpun kamu nonton video ini, bisa jadi di bulan 6 atau bulan 10, di tahun kapanpun kamu nonton. Atau bisa jadi dominasi tanggal 6 dan tanggal 10. However, tetapi aku ngelihat di sini tanggal 6 10 kombinasi, nggak ada kombinasi tanggal 6 atau tanggal 10. Bisa jadi jam 6 atau 10, tapi tidak di jam 16 atau tanggal 16 ya, enggak. Lalu aku ngelihat di sini memang tampak bahwa dominasi kartu Swords ini kelihatannya sesuatu, pokoknya di tahun ini tuh clue-nya untuk kalian yang ngambil kartu music, sorry tadi malah sampai hilang kartu music ya. Itu aku melihat kamu akan bertemu dengan again satu kebahagiaan, karena memang pada akhirnya kamu bisa mengekspresikan diri kamu, karena mungkin ya ini sesuatu yang sudah hilang dalam hidup kamu, akhirnya kamu menemukannya kembali, akhirnya kamu bisa merajutnya kembali, kamu bisa kamu bisa berteman kembali dengan orang-orang yang mungkin bukan kembali, lebih kepada akhirnya kamu mau bercampur ke dalamnya. Tapi sebenarnya itu melanggar hatimu ya. So di sini kamu lebih berani sih mencoba sesuatu, jadi challenging ya, menantang diri kamu untuk melakukan sesuatu yang memang belum pernah kamu lakukan, yang pada akhirnya kamu mau lakukan gitu. Di tahun ini, pokoknya saya lihat di tahun ini juga ada kartu traveling, jadi bisa jadi kamu traveling ya, kamu traveling ke luar kota atau luar negeri, ke tempat yang kamu inginkan, yang mungkin sudah mungkin kamu selama ini gak pernah berani untuk ke sana, entah itu kamu gak berani untuk mengeluarkan uang kamu untuk traveling, atau kamunya memang belum berani untuk menyisihkan waktu kamu karena kamu takutnya kamu bekerja lah atau beginilah begitulah. Tapi saya lihat kamu berani untuk melakukan sesuatu, dan saya lihat kamu menemukan cara untuk menuju ke tempat yang lebih damai. Artinya ya ke tempat yang lebih damai itu saya lihat sih healing lah, healing tipis-tipis, traveling ya. Pada akhirnya kamu bisa pergi, pada akhirnya kamu bisa ketemu sama orang yang memang sudah lama kamu nggak kontak ya. Itu saya lihat itu bisa jadi hasil dari traveling, hasil dari jalan-jalan kamu, atau hasil dari kamu visiting. Bisa jadi kamu udah lama nggak ketemu sama teman baik gitu, yang mungkin ada beberapa dari kalian yang waktu dulu tuh pernah ada selek lah, pernah ada masalah atau trouble gitu ya. Terus di tahun ini pada akhirnya kamu bisa ngobrol lagi dan mencairkan situasi lagi gitu. Mantan juga ada nih, akhirnya bisa ngobrol, bisa baikan sama mantan. Nah terus sama keinginan yang terwujud di tahun ini,
Kalau seandainya sekarang kamu ada yang, ini saya dapat pesan untuk kamu yang sudah berkeluarga, suami istri, ada masalah begitu ya, mungkin agak dingin di tahun sebelumnya, di tahun ini momennya bulan 6 bulan 10 atau jam 6 jam 10, tanggal 6 atau tanggal 10 saya melihat ada perbaikan situasi di mana pada akhirnya situasi bisa lebih cair, atau sesuatu masalah yang tadinya sudah mencapai poin di mana ini sulit dipecahkan atau tidak mungkin dipecahkan, tahun ini bisa dipecahkan, tahun ini bisa didapatkan solusinya. Tapi saya lihat ada kepergian gitu, bisa jadi keluar dulu kemana, bisa jadi pisah rumah dulu, atau ada event pisah ranjang begitu ya. Tapi bisa dibicarakan karena ada kartu justice, lebih berani untuk mengutarakan apa yang diinginkan dan lebih berani untuk mengambil keputusan gitu. Itu dari kartu justice. And then kita lihat di set kartu Hakuna Matata Oracle by Kenro Tarot. Aku suka shuffle di luar itu deh, di luar apa namanya, di luar dari kamera, malah nggak kelihatan ya. So sorry aku fokus. Kalau fokus aku kayak jadi nggak ngomong gitu. Oke, dari set Kenro Tarot di sini ada kartu jadilah healer untuk dirimu sendiri. Hal terbaik adalah kesembuhan nyata untuk dirimu. Akhir dari kehidupan adalah kematian, persiapkan jiwa dan ragamu. Menutup diri, fokus terhadap diri sendiri, hal baik menyertaimu. Oke, sebenarnya dari set kartu oracle ini aku bisa ngerasain bahwa di tahun ini tuh sebenarnya memang adalah tahun dimana kamu menghealing diri kamu sendiri ya, fokus dengan diri kamu sendiri ya, berkontemplasi dengan diri kamu sendiri, dan menyadari apa yang salah darimu dan memperbaiki sikapmu sendiri, itu memperbaiki personality kamu sendiri. Saya ngelihat healing yang sebenarnya muncul dari diri kamu sendiri, kesembuhan terhadap mental yang sebenarnya datang dari diri kamu sendiri gitu. Kamu juga akhirnya bisa mempersiapkan jiwa dan ragamu untuk kembali maju, kembali shining, kembali bersinar, dan kamu juga tampak lebih mau untuk maju pada akhirnya ya, karena kamu akhirnya mau membuka diri, lebih ke open yourself ya. Ini adalah tahun kamu untuk membuka diri. Dan akhir dari kehidupan adalah kematian. Nah, ini ada satu yang mungkin kamu tidak dapatkan sebelumnya, di tahun sebelumnya. Di tahun ini kamu menyadari bahwa orang itu pada akhirnya juga akan meninggal. Jadi apapun yang diperbuat ini adalah tabungan untuk karma baik kamu sendiri yang pada akhirnya mengantarmu menuju akhirat, yang pasti kamu bisa memilih kamu mau, kalau secara harafiah ada surga dan neraka. Artinya kamu memilih kamu mau menjadi orang baik atau kamu mau kamu mau menikmati diri kamu sendiri, atau kamu mau terus egois dan tidak mau bersosialisasi. Pada akhirnya kamu memilih untuk pada akhirnya aku juga menuju pintu kematian, sama halnya dengan orang-orang lain. Sudah saatnya aku berdamai dengan diriku sendiri dan berdamai dengan orang-orang di sekitarku gitu ya. Jadi itu pencapaian yang kamu dapat di tahun 2023 ini. Pada akhirnya kamu lebih bisa membuka diri kamu dan secara mental, terus habis itu kamu juga bisa bertemu dengan tadi hal-hal yang sudah aku sebutkan. Oke. So, itu adalah the end of my reading. Thank you banget yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kita masuk ke readingan yang berikutnya di pile yang ketiga, pile yang aromaterapi. Oke, pile yang aromaterapi. Untuk kamu yang pilih pile aromaterapi, halo, apa kabar? Welcome to my channel Moonlight Affirmation. Thank you banget yang sudah mampir di pile aromaterapi. Kamu itu tahun 2023 itu kamu calm down, tenang, lebih spiritual ya. Terus kamu juga lebih mau untuk menggarap diri kamu, untuk
Yang cewek akan jauh lebih cantik, yang cowok akan jauh lebih ganteng, kulit lebih halus, rambut lebih bagus, lebih tenang situasinya. Terus udah gitu, kalau untuk kalian yang menonton video-video tarot atau video-video yang berbasis spiritual ya, kamu memang sedang melakukan pencarian terhadap penenangan perbaikan spiritualitas kamu sendiri. Kamu terlihat jauh lebih tenang ya, kamu terlihat jauh lebih bisa menguasai diri gitu. Itu dari set yang aromaterapi ini. Pokoknya aku ngelihat kamu jauh lebih mantep lah gitu, mantep secara spiritualitas ya. Oke, kita masuk ke set Divinations of the Ancients Oracle-nya. Di sini ada kartu Clarity, di sini ada kartu Foresight, and di sini ada kartu Fire. Oke, dari set kartu ini. Dari set kartu ini aku ngelihat ada kartu Clarity. Kamu terlihat tahun ini you know what to do. Ini adalah tahun dimana you know what to do. Karena aku udah bilang secara spiritualitas itu kan kamu lebih bagus ya. Oke, secara spiritual kamu lebih bagus. Nah, itu menyebabkan kamu jadi you know what to do. Kamu tahu apa yang mau kamu lakukan. Intuisimu jauh lebih kuat. Kamu mulai bisa menganalisa yang mana. Kalau aku melakukan A, hasilnya B. Kalau aku melakukan B, hasilnya C. Gampangannya kamu kayak peramal. Ya, kamu kayak orang yang bisa memprediksi apa yang terjadi dan bisa merasakan orang ini baik atau enggak sama kamu. Orang ini mau ngapain sama kamu. Atau pekerjaan ini baik gak untuk kamu, sukses gak kalau kamu kerjain, menghasilkan tidak, atau kamu mulai tahu kayak agamamu yang kamu yakini saat ini baik gak untuk kamu, atau ada hal-hal lain gak yang perlu kamu latih. Contohnya dalam hal meditasi, karena aku ngeliat foresight, melihat ke dalam lagi, melihat ke semakin dalam dan semakin kamu memahami intisari dari sebuah agama itu apa, bahwa mungkin kamu bisa memahami kalau kayak Z memahami bahwa bukan soal agamanya yang jadi masalah atau jadi tumpuan hidupku, tetapi adalah isi dari apa yang ada dalam agama tersebut, adalah tentang hubunganku dengan yang maha kuasa, bagaimana aku bisa terus dan menerus berbuat baik. Untuk siapa? Untuk diriku sendiri ya. Setiap saya memberi, saya ingat bukan untuk orang tersebut, tetapi untuk saya sendiri gitu. Baik untuk dia, karena setiap saya melakukan perbuatan baik, saya akan menambah kebahagiaan untuk saya sendiri. Ada kepuasan tersendiri kalau saya berbuat baik. Ada karma baik yang saya terima yang nanti akan berbuah baik juga untuk saya, berbuah baik juga untuk keluarga saya, yang bisa saya limpahkan pada orang-orang yang sudah meninggal, mereka yang sudah di alam lain gitu, nenek moyangku, orang-orang yang sudah meninggalkanku yang masih aku cintai ya, dan selalu akan aku cintai. Hal-hal seperti itu, karena saya ngelihat kamu mulai bisa memahami diri kamu. Terus ada spontaneity, fire. Aku ngelihat kayak kamu juga semakin semangat ya dalam bekerja. Kalau kamu berkarir, aku melihat kamu kerjaan kantoran kamu tuh kayak pokoknya akan ada sedikit banget dari kalian yang pengen resign. Banyak kan dari kalian kalau kamu kerja kantoran, kamu pengen lanjut terus gitu ya. Karena kalau suara aku agak jauh ya, karena kamu mulai tahu what to do. Kamu mulai kayak oke, aku harus begini biar aku bisa betah, biar aku bisa terus melanjutkan pekerjaanku. Aku melihat hal-hal seperti itu, kayak you know what to do. Sekali lagi, kuncinya dari si aromaterapi ini, yaitu kartu aromaterapi ini menggambarkan ya kamu yang lebih melihat ke diri kamu sendiri dan membuka diri kamu sendiri tentang inilah yang harus aku lakukan, bagaimana aku memproses diriku, dan bagaimana aku menilai apa yang baik untukku gitu. Aku ngelihat kartu foresight, aku melihat kartu yaitu kamu bisa meramal sih itu.
Kamu bisa meramal. Itu adalah buah dari keyakinan dan kemauan kamu untuk meningkatkan spiritualitas kamu. Itu buah dari perbuatan baikmu juga, gitu ya. Saya juga melihat ada entity atau malaikat yang hadir, khususnya ada juga yang dibantu sama guardiannya, ya, highest level guardian ya, level tinggi guardiannya yang memang spirit guide-nya, yang secara spesifik ya spirit guide yang membantu kamu supaya intuisi kamu lebih kuat lagi. Dari set kartu tarotnya di sini ada Page of Wands. Nah, untuk waktunya saya lihat kayaknya pencapaian kamu nih kayaknya berjalan ya. Jadi bukan tidak ada momen-momen tertentu gitu, tapi saya ngelihat di bulan 8 ya, bulan Agustus, kapanpun kamu nonton ini, nggak harus di 2023. Sekarang sekali lagi waktu saya bacakan adalah di bulan Mei 2023. Saya ngelihat kamu ada satu perubahan dalam artian kamu bisa jadi move on, bisa jadi perpindahan. Jadi kayak misalnya gini, ada yang pindah agama, ada yang di tahun ini akhirnya memilih untuk mencoba sesuatu yang baru, seperti yang tadi saya bilang, meditasi. Ada yang kemudian misalnya sukanya nonton channel Moonlight Affirmation, atau ya kalau saya sih ya termasuk nggak terlalu banyak bikin video panjang ya. Contohnya kamu biasa nonton video tarot, kamu kemudian berpindah ke kamu jadi nonton motivasi ya, atau mungkin kamu jadi memahami bahwa oke, kamu juga mau belajar tarot, atau oke, kamu juga mau belajar meditasi, oke, kamu juga mau belajar satu agama tertentu yang bisa mendekatkan diri kamu sendiri dan meningkatkan level spiritualitas kamu. Saya lihat ada perpindahan. Pokoknya saya lihat ada kartu move on, the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual chaos, choosing to make big life changes, a change of priorities, leaving home, artinya meninggalkan tempat. Jadi ini bisa jadi agama kamu dari kecil terus kamu berpindah, keyakinan kamu dari kecil terus kamu berpindah gitu. At last but not least, untuk dari set kartu lovers, kartu tarotnya ada kartu the lovers. Nah, the loversnya ini malah bukan soal jodoh ya. Aku ngelihat kayak hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. The lovers nggak selalu tentang kamu dengan jodohmu atau kamu dengan pasangan hidupmu. Ini adalah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, dan sekali lagi jendelanya di bulan 8 ya, only bulan 8. Terus beberapa dari kalian itu akan pokoknya bisa berdamai dengan diri sendiri, jauh lebih tenang. Yang suka emosian, percaya dah di tahun ini, kalau kamu emang nonton video ini, semoga video ini respon untuk kamu emosinya akan jauh lebih mereda. Kamu tahu kapan kamu bisa mengontrol emosi kamu. Dan ini sekali lagi di sini ada kartu foresight. Kamu bahkan bisa melihat ke dalam, kalau aku bersikap seperti ini, hasilnya aku akan baik ya gitu. Jadi kamu mulai tahu lah bagaimana kamu harus bersikap terhadap sekitarmu, orang-orang yang dekat denganmu. Kamu tahu bagaimana memproses diri kamu. Kamu jauh lebih optimis, kamu jauh lebih excited atau jauh lebih happy. Kamu juga jauh mau untuk mempersiapkan kreativitas kamu untuk berkembang. Kamu mau untuk melakukan hal-hal yang tadinya belum kamu lakukan. Saya lihat hal-hal seperti itu gitu. Saya lihat ada kesembuhan dari penyakit juga ya, kesembuhan dari bagus banget, karena ada recovery from an illness. Jadi kalau saya lihat kamu ada kesembuhan. Jadi ini momen bagus ya. Jadi di tahun ini ya, bisa jadi di bulan 8 lebih bagus. Ada sinyal juga di bulan 6 ya. Bulan 6, bulan 8, bulan 6 sampai bulan 8 itu jendela terbaik kamu, karena saya lihat akan ada kesembuhan ya, atau pokoknya kesembuhan yang bertahap gitu, atau kesembuhan yang benar-benar sembuh.
Mungkin kamu ada yang susah jalan di tahun ini, udah mulai ada pergerakan. Terus kesehatan dalam artian kesehatan beberapa dari kalian tuh, kalau saya lihat sih anggota gerak kayak tangan, kaki, ya pinggang gitu ya, pinggul, itu ada perbaikan kesehatan. Nah, itu salah satu yang kamu achieve di tahun 2023 gitu. Yang pasti kamu terlihat lebih strong, lebih kuat, lebih apa ya, lebih nyaman ya, lebih nyaman dengan diri kamu sendiri dan lebih terfokus kalau saya bilang. Dari set oracle-nya di sini ada kartu. Oke, aku buka dulu 3 kartu ini. I want this to the center. Alright. So, dari kartu ini, kartu yang pertama dari set Hakuna Matata Oracle. Diberkati dengan hal baik, dikelilingi oleh orang terkasih, kamu hanya perlu bersyukur. Kamu hanya perlu bersyukur ya, kamu hanya perlu be grateful karena kamu diberkati dengan hal-hal baik gitu. Diberkati dengan hal kamu di tahun ini mulai gini, kalau kamu secara spiritualitas sudah mulai meningkat, kamu juga akan dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang dengan vibes yang positif. Orang-orang yang ya cuman mau bertemunya atau berkelompoknya dengan orang-orang positif juga gitu, yang katanya dalam tanda kutip sefrekuensi gitu. Jadi kamu akan ketemu sama orang-orang yang dalam tanda kutip sefrekuensi. Ini orang-orang yang mau untuk bisa bercampur dengan kamu, bergaul dengan kamu. And then di sini kartu mantrai dirimu dengan hal baik, afirmasikan kebahagiaan memang akan berlaku. Ya, saya lihat di tahun ini pun kamu juga ya itu tadi kan aku udah bilang, kamu ini pada akhirnya bisa menciptakan peningkatan spiritual yang cukup baik, yang sehingga kamu tuh menguliti diri kamu dengan hal-hal baik yang membuat kamu jadi kuat gitu. Percayalah, kamu telah melakukan hal yang ya terbaik. Perjalanan hidupmu baru saja dimulai. Pantaskan dirimu, perubahan besar menunggu ya. So, kamu harus percaya ini adalah jalan terbaik untuk kamu. Kalau memang tadi ada perkembangan secara spiritual yang memang harus kamu lakukan, percayalah itu adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang memang harus kamu lakukan untuk further better you, untuk kamu yang lebih baik. Oke. So, ini adalah PAL 1, PAL 2, dan PAL 3. Thank you banget yang sudah mampir di channel ini. Zi pamit dulu, dan semoga apapun yang sudah kamu jalani dan kamu terima sampai dengan kamu nonton video ini di 2023 ini, ini menjadi satu momen bagus ya. Dan kalau untuk tadi yang ada di video yang tempat saya bilang tentang di tahun-tahun berikutnya, saya miss ya, harusnya tetap di tahun 2023 ini. Dan semoga apa yang saya bacakan ini bisa membantumu, bisa memberikan kamu insight, dan semoga kamu dan semua yang menonton video ini berbahagia selalu, banyak rezeki selalu. Zi pamit dulu. See you again in the next video. Bye bye. I love you so much. Muah.